Hey, ini cerita hororku saat aku mendaki Gunung Gede. Pimpot's Mystery. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Namaku Desvan. Aku punya cerita menyeramkan bagi diriku waktu sedang mendaki Gunung Gede via jalur Gunung Putri. Waktu itu, aku bersama 5 orang temanku berencana akan mendaki selepas liburan kuliah semester gasal. Akhirnya kami memutuskan mendaki Gunung Gede via Putri. Sebelum mendaki, aku sempat riset terlebih dahulu mengenai Gunung Gede. Googling sana-sini, ternyata gunung ini termasuk gunung yang angker atau menyeramkan di Indonesia. Tapi aku cuek. Aku cuek aja akan hal itu. Waktu mendaki pun tiba. Aku, Satria, Dimas, Kurniawan, Tiara, dan Aruma siap berangkat ke Gunung Gede. Tibalah kami di base camp dan bermalam di sana untuk mulai melakukan pendakian pada pagi hari. Sebelum mendaki, kami tes kesehatan dulu. Karena di Gunung Gede itu wajib melakukan tes kesehatan. Tempat kami tes tidak jauh dari base camp. Ya, kami berenam sehat semua dan diperbolehkan untuk mendaki. Kami pun mulai melakukan pendakian. Pos 1, pos 2 sudah terlewatkan pagi itu. Hari semakin siang, tibalah kami di pos 3 untuk beristirahat sejenak. Namun ada yang tidak biasanya pada diriku. Beberapa kali naik gunung, baru kali ini aku merasa pusing dan tidak enak badan. Layaknya meriang, badanku dingin dan mual seakan ingin muntah tapi tak bisa. Bingung. Semakin tidak terkontrol tubuhku ini. Inginku istirahat lebih lama di pos ini. Tapi teman-teman ingin melanjutkan perjalanan. Baiklah, aku paksakan untuk menanjak. Pos 4 terasa jauh bagi diriku. Hari semakin sore. Tekad kami adalah untuk segera sampai di alun-alun Surya Kencana dan mendirikan tenda di sana. Karena kalau nyampe sana malam, nanti keindahan di sana tidak terlihat dan keburu gak kebagian lapak karena penuh pendaki dari mana-mana. Sesampai di pos 4, aku benar-benar merasa sudah lelah dan ingin mendirikan tenda saja di sini. Namun kata pendaki lain yang sedang turun, alun-alun Surya Kencana gak jauh. Paling 5 menit lagi sampai. Basa-basi yang biasa terjadi. Tapi membuat semangat kami bertambah kala itu. Kami melanjutkan perjalanan. Ternyata masih ada pos 5. Karena percaya dengan kata-kata pendaki yang turun tadi ditambah hari sudah semakin sore, kami terus berjalan melewati pos 5 dan sampailah di alun-alun Surya Kencana, yang ternyata tidak begitu jauh dari pos 5. Keajaiban datang pada diriku. Badan meriang, kepala pusing, serta mual yang kurasakan hilang begitu saja saat melihat keindahan alam ciptaan Tuhan ini yang begitu indah dipandang oleh mata. Setelah menelusuri sabana di alun-alun Surya Kencana yang begitu luas, kami mendirikan tenda dan bermalam, lalu paginya melanjutkan perjalanan lagi untuk naik ke puncaknya Gunung Gede. Setelah itu, kami turun dan langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke base camp. Hal-hal menjanggal mulai datang saat kami turun. Berawal dari Aruma yang kebelet pipis. Ia kencing di lokasi yang tidak jauh dari pos 4. Setelah ia buang air kecil, kali ini badan Aruma mulai tidak enak. Punggungnya terasa sakit. Tapi itu bukan karena tas gunung yang ia kenakan terlalu berat, melainkan seperti ada yang aneh menempel di dirinya. Kami terus menyemangati Aruma untuk lebih cepat turun. Karena jika kita terlalu lama di sini, takut akan lebih banyak hal-hal aneh yang berdatangan lagi. Aruma terus merasakan kesakitan di punggung sebelah kanannya. Mukanya semakin merah seperti orang kepanasan. Anehnya lagi, ketika Satria membacakan zikir di samping kuping Aruma, badan Aruma malah semakin terasa sakit. Ia mencoba minta tolong menangis-nangis, tapi kami semua bingung untuk menolongnya. Kami hanya bisa membantu Aruma lebih cepat lagi berjalan agar kita semua sampai di base camp lebih cepat. Perjalanan sangat lumayan panjang dan butuh waktu lama. Bagaimana tidak? Dari pos 4 untuk menuju base camp, paling tidak kami butuh waktu setengah hari berjalan. Tepat maghrib, kami sampai di base camp. Penjaga base camp menatap Aruma
kala ia melihatnya. Nampaknya ia sudah tahu akan apa yang terjadi pada Aruma. Ia langsung seperti layaknya orang mengusir, tapi bukan Aruma yang diusir. Sosok yang menempel di tubuh Aruma, ia coba usir dengan sontakannya. Hus, pergi kamu, kata Pak Soleh penjaga base camp. Pak Soleh bilang ke kami bahwa ada anak kecil yang menempel di tubuh Aruma. Anak kecil itu mengikuti kami. Pak Soleh mencoba untuk mengusir anak kecil itu. Ya, Aruma sempat membaik sejenak. Namun tak lama suara Aruma menjerit terdengar. Anak kecil itu seperti main-main ke tubuh Aruma. Entah apa yang dilakukan makhluk halus itu, yang membuat badan Aruma terus merasa kesakitan dan menjerit tak henti-henti. Akhirnya penjaga basecamp berhasil mengusir sosok anak kecil yang menempel di tubuh Aruma. Setelah beberapa jam beristirahat, sepertinya Aruma semakin membaik. Akhirnya kami pun bergegas kembali ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, aku cek grup WhatsApp. Aruma mengetik di situ, dan ia bilang, makhluk anak kecil itu datang lagi.